Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Bapak saya meninggal. Pada era warung Madura dan Alfamaret belum tercipta, terdapat sebuah warung yang dimiliki oleh Etin, di mana pada saat itu ia sedang memaki-maki customernya karena hutang kemarin beli Indomie belum dibayar. Sekarang pengen ngutang mie sedap. Utang malah numpuk, bukannya kamu bayar. Ya, wajar aja sih kesel, kerjaan rakyat kita kalau nggak ngutang ya gibah. Nah, di sisi lain terdapat mbak-mbak yang tiba-tiba tombol slipnya kepencet yang ternyata mbak-mbak ini adalah anak dari seorang minion yang dimaki-maki oleh Etin. Dan rupanya pingsannya ini diakibatkan udah kagak makan selama 1 hari karena maknya gagal mencari pinjaman beras. Buset dah, punya rumah tapi makan sulit. Lagian bocah-bocah di film Azab udah segede gaban tapi kagak kerja anjing. Taunya makan minta uang ortu doang. Karena kasihan anak Etin bernama Roni langsung menjelma menjadi Willy Sublim, bukan tentang memasak ikan buntal untuk para warga Jatim, melainkan memberikan sedekahnya agar si anak minion ini bisa makan. Terima kasih banyak, Roni. Terima kasih banyak. Nah, ketika pulang, Roni pun menghadap ke Yang Mulia Begundal Nganjuk City agar maknya mau membantu para warga yang kelaparan akibat saking susahnya nyari kerja, bahkan disuruh demo bayaran pun mereka mau hanya untuk segelintir cuan. Namun Etin yang menolak menolong buzzer, ia pun langsung menyebut anaknya dengan sebutan goblok. Tapi kalau boleh, ibu nggak harus maksa mereka untuk membayar utang. Buset bang, kalau semua orang ngutang nggak ada yang bayar, emak lu dapat uang dari mana, Sat? Di sana rupanya Roni merekomendasikan emaknya seperti itu karena jatuh cinta dengan Asih, anak minion tadi yang tiba-tiba kepencet tombol slipnya. Tapi akibat emaknya tahu Asih dari keluarga yang misquen dan anak dari seorang buzzer politik, kebetulan bapak Asih masih muda suka bikin komen yang memicu perang politik di sosial media, tentunya si Etin kagak mau memiliki menantu dengan spek seperti Asih. Lah, biasanya orang tua wanita yang banyakan milih, ini kenapa kebalik? Keesokan harinya, Etin kembali mendatangi emak Asih untuk menagih hutang-hutangnya dan akan terus diperes sampai emak Asih mengalami depresi dan mengikuti tren FOMO di Wakanda, terutama di Bali, yaitu bundir. Tapi meskipun udah disamperin, emak Asih pun hanya bisa mengeluarkan kata-kata template-nya, "Maaf bu, suami saya belum gajian," yang membuat Etin nambah murka. Memangnya suami kamu gajian setahun sekali? Sepek. Alhasil karena tak bisa bayar, aset emak Asih yang masih bisa digunakan atau dijual pun langsung sold out, ludes diambil oleh anak buah Etin. Udah curang. Ambil TV-nya. Ngutang Indomie dibayar per elektronikan rumah anjing. Tak berselang lama, Roni pun mendengar gibahan 2 orang minion tentang emak Roni yang sedang mengkomeng acak-adulkan rumah ayangnya. Karena kata cangkem seorang minion, jika emak Roni dibiarkan seperti itu, maka dosa-dosanya bisa tembus ke anaknya. Loh, udah macam Tuhan aja bu, tahu aliran dosa. Karena takut dipecut memakai sempak berapi-api, kini Roni pun langsung gas OTW rumah ayangnya untuk menghentikan pengkomeng acak-adulan emaknya. Alhasil ketika Roni datang ke sana, akhirnya si mak berhenti kesurupan jurik asal Nganjuk dan langsung segera pulang. Meskipun kesurupan Etin berdampak dengan hubungan cinta kasih rahim batin, lahir batin antara Roni dengan Asih. Jauhi Asih, Roni. Dia yang ngutang, giliran gak bisa bayar ditagih malah sakit hati. Ujung-ujungnya anaknya gak dikasih bergaul. Di sisi lain terdapat Bu RT yang baru aja beli sembako di perkotaan sambil healing di wilayah Jakarta agar bisa selfie di bawah Monas sebelum dipindahkan ke IKN yang mangkrak. Di mana kedatangan para minion ke sana, nah ini yang buat gue bagong. Soalnya bahan makanan saya sudah habis, warungnya Buntin tutup. Se-unlimited edition itukah warung daerah sana? Desa mana ini anjing pengen gue bukain warung Madura? Mendengar itu, Bu RT tentunya mau-mau aja asalkan jangan setiap hari karena bit embernya kagak sanggup jika sering dibawa ke perkotaan. Karena bit embernya kagak sanggup jika sering dibawa ke perkotaan, apalagi odometernya udah mendekati unlimited. Kemudian saat Etin akan OTW balik rumah, terjadilah hal yang menguak-wakan. Tolong kasih saya makanan, juragan. Dan dengan menjawab Father Your Head, tentunya Etin kagak mau membantu yang langsung meninggalkan si minion dalam keadaan reban santu di samping jalan. Dan untungnya muncullah mbak-mbak bernama Rani yang langsung memberikan NPC ini asupan gizi. Keesokan harinya, para warga pun melakukan demo dan demo ini dipimpin oleh Ari Ginting. Akibat sembako begitu unlimited di kampung sana, beli keluarlah Bambang, buset dah udah kayak berada di planet lain anjing.
Namun ketika Pak RT hadir ke sana, ia pun belum menemukan cara mengatasi masalahnya karena masalahnya ada di si Etin yang menimbun sembako. Bahkan kata-kata Pak RT ini bisa mendatangkan ratusan miss call dari investor warung Madura. Yang jual sembako di kampung kita nih cuma Buntin. CEO warung Madura auto gelisah ingin mencari alamat desa ini anjing. Nah, Roni yang mendengar demo para warga dan masalah yang dihadapi mereka, ia pun langsung mendatangi maknya yang sedang melakukan penimbunan gas melon karena kata maknya ia sedang mengsuplai banyak gas melon setelah melihat berita di deep web gas melon akan langka. Jadinya saat pasokan langka, barulah Etin menjualnya dengan harga yang bisa bikin host on the spot berkata nomor 1 bisa bikin melongo. Perbuatan ibu tuh dosa, nggak baik bu. Udah sana, nanti tetangga pada lihat. Lagian si Bambang, bukannya ngabisin uang orang tua malah mengomentari cara orang tua nyari uang. Kembali ke tempat pendemo, seorang ormas dengan pakaian rasa jeruknya, cuman bedanya ini jeruk nipis, makanya warnanya hijau, berkata bahwa ia memiliki solusi dengan membuka dapur umum. Jadi semua warga yang di sini tidak ada yang kelaparan. Karena inspirasi ini bersumber dari Willy Sublim, yang kontennya bukan tentang giveaway iPhone lagi, melainkan masak besar, konon katanya ingin menyanyi Bobon Sentosa. Alhasil dari rencananya ini membuat senyum di wajah Hari Ginting mulai terbit. Pinter juga ini loh, Om. Katanya sembakonya unlimited tapi disuruh masak bareng-bareng lah. Sembako dari mana? Di sisi lain Asih yang kelaparan kembali kumat dengan reban santuy, tapi untung ada seorang bapak-bapak bernama Eka yang menolongnya dan segera ditransfer ke rumah sakit. Di mana rupanya Eka adalah suami dari Rani yang baru pindah ke kampung daerah Nganjuk. Jadinya ia kagak tahu permasalahan di kampung sini yang ternyata memiliki masalah kelangkaan barang sembako, makanya banyak para warga yang jatuh berserakan di tanah akibat jarang makan. Buset dah, ciri-ciri warga yang minta disuapin ya gini. Bukannya nyari sembako ke desa lain, malah menetap pada satu penderitaan. Dan mengetahui itu, Eka yang ternyata adalah CEO warung Madura di Wakanda Raya, ia pun langsung memiliki solusi dengan membuka warung Madura di wilayah sana. Wasik. Keesokan harinya anak buah Etin langsung melapor jika ada warung Madura tiba-tiba ngespon di daerah sana, yang membuat Etin ketar-ketir karena keuangan warungnya pasti kalah saing dengan saingan Indomaret ini. Sementara kondisi warung Eka tentunya di hari pertama langsung gacor karena para NPC Nganjuk udah berhari-hari bingung cara menghabisi uangnya akibat kagak ada barang yang bisa dibeli. Warga kita emang pada kaya-kaya cuy. Jadi ibu-ibu mau beli apa? Ditukar sama singkong ya, Bu? Lah. Sejak kapan belanja bisa pakai sistem zaman Neolitikum? Karena memiliki saingan, kini akhirnya Etin membuka kembali warungnya agar para pelanggannya datang ke warungnya, bukan warung Eka. Namun meskipun udah memiliki strategi marketing, toko sembakonya Juragan Tin sudah buka lagi tuh, Bu. Para NPC Facebook Pro pun pada kagak mau belanja di warung Etin. Beginilah hidup guys. Jika tidak memulai lebih awal maka akan dilahap oleh kompetitor, anjas. Akibat warungnya kagak laku, kini barang-barang Etin pada kedaluarsa, apalagi beras yang ditimbun udah berubah menjadi padi lagi karena kagak dicekot-cekot oleh para customer. Alhasil kini Etin mengerahkan barudak premannya untuk mencari tutorial cara jualan beras kedaluarsa dengan embel-embel beras peninggalan sejarah, jadi siapapun yang memasaknya dijamin masuk surga. Cuaks! Nggak perlu embel-embel sejarah, tinggal dikasih ludah aja kelar. Kala itu Etin kepikiran sebuah ide memisahkan barang kedaluarsa karena akan didisplay di toko Eka agar para warga mengira Eka berjualan barang yang bisa membuat wasted penduduk Wakanda. Dan di hari itu juga barudak preman ini langsung mengtutorialkan cara membuat usaha saingan bangkrut. Bisa-bisanya kagak ada yang lihat anjing, bener-bener warga buta map. Di sana barudak ini menaruh satu persatu barang-barang kedaluarsa yang keluar dari tas kresek Doraemonnya, bahkan langsung di-check out oleh para warga. Belanja ke warung doang, mereka harus bergeng. Nah, malam harinya para warga pun mulai mendemo ke warung Eka karena barang-barang mereka udah pada expired dan untungnya salah satu anggota keluarga belum wasted.
Alhasil karena para mama mengalami hal yang sama, mereka pun langsung gas melakukan demo malam-malam tanpa dibayar karena kalau dibayar hanya untuk tukang demo yang jasanya dijual di Shopee. Bahkan saat melakukan demo, datanglah barudak preman Etin untuk goreng emosi para warga agar lebih mantap lagi dalam berbacot ria. Ibu-ibu kalau mau belanja di Juragan Entin aja, Bu. Dan dengan cangkem dari seorang barudak preman, para mama pun jadi nurut kata-katanya setelah merekomendasikan belanja di warung Etin, sedangkan para pendemo ini meminta kembali uangnya sebagai bentuk ganti rugi. Sekarang Eka tahu kan kenapa warung Madura kagak mau buka di daerah sana? Keesokan harinya, kini para warga udah beralih belanja ke warung Etin, tapi karena Etin orangnya egois, ia pun memasang persyaratan siapa saja yang mau belanja di warungnya, maka harus lakukan hal seperti ini. Kalian harus bertekuk lutut minta maaf sama saya. The real penjual adalah dewa, cuy. Daripada mati kelaparan, para barudak kampung yang entah otaknya di mana, padahal di luaran sana ada Alfamart dan juga warung Madura yang siap menerima mereka, namun mereka malah mau melakukan sujud di kaki Etin yang berbau terasi, dan setelah melakukan ritual ini, nambah lagi ini gobloknya. Beras Juragan 5 kilo 550.000. Harga macam apa ini anjing? Kiamat aja belum harga barang melebihi harga diri woman penghibur. Cuaks. Nah, beberapa hari kemudian, kini Eka mulai klarifikasi setelah melakukan penyelidikan tapi bukan memakai jasa ladusing karena akan berlipat ganda dan membutuhkan banyak cuan-cuan dan cuan, namun hasilnya nihil. Anjas. Di sana demi bisa mendapatkan citra baik, tentunya bukan lewat jalan pindah agama, melainkan membagi-bagikan sembako ke para warga. Hasil dari sini timbullah kata-kata seperti ini dari lubuk hati cangkem seorang NPC. Ya udah, kalau gitu mungkin kemarin itu cuma salah paham. Lihat kan guys, kalau kalian punya citra yang buruk, tinggal bagi-bagi sembako aja kelar. Pantesan aja banyak oknum pejabat korup ngambil hati para warganya gampang. Malam harinya berita ini pun sampai di telinga Etin yang kurang dikorek, di mana ia mulai membuat rencana dengan mengambil air yang udah diludahi oleh makhluk yang mengaku-ngaku keturunan Lucifer. Karena dengan air yang udah diludahi ini, para warga auto masuk surga. Para warga auto mules dan berebutan WC yang kebetulan unlimited edition. Hasil, keesokan harinya barudak preman ini langsung menaburkan ramuan itu ke beras di warung Eka. Aduk lah bang, biar rata racunnya. Buset dah, kalau kayak gitu mana rata. Tapi setelah babang preman itu pergi, datanglah Roni yang mencurigainya. Namun bukannya melakukan penyelidikan, tapi malah ingin menjadi builder di toko Eka. Kocak gaming kali kau bang. Punya emak buka warung malah jadi builder di warung orang lain. Nah, malam harinya efek dari air ludahan itu pun terjadi, di mana anak para warga semuanya tiba-tiba mules dan saat dibawa ke rumah sakit, sang dokter pun memvonis jika pencernaan mereka terkena pelanggaran akibat mencerna makanan yang seharusnya tidak dicerna. Sementara di tempat Etin, kebahagiaan mereka pun didengar oleh Roni yang akhirnya tahu penyebab para warga tiba-tiba kebelet boker karena emaknya. Tapi semua itu malah disalahkan ke builder premannya, sehingga si anak buah Etin langsung lari kocar-kacir dan menemui Pak Ustadz untuk bertobat. Lah. Dari dulu kemana aja bang, giliranmu masuk penjara baru tobat? Mendengar permasalahan Cecep, Pak Ustadz pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam masjid dan GB pahala bareng-bareng. Tapi, nah ini gue nggak ngerti nih. Gue nggak ada ngekat adegannya ya, emang dari sana aja gini. Apalah, buka sepatu tiba-tiba malah udah tidur ngorok anjing. Ketika para warga datang mengecek kondisi Cecep, tentunya ia udah dinyatakan wasted padahal kagak ada luka luar dalam apalagi batin, sehingga besoknya para warga langsung menggelar acara penguburan Cecep yang dinyatakan wasted secara random. Nah, setelah penguburan Cecep, kini posisi Roni menjadi builder digantikan oleh istri Cecep yang menjanda. Bahkan kini para warga udah berdamai dengan beras kematian si Eka setelah mengetahui penyebabnya adalah Cecep. Ya, setidaknya sebelum wasted pernah menjadi pahlawan. Di sisi lain, Etin pun mulai mengamuk mengetahui warung Eka ramai. Sampai pada malam harinya ia menuangkan sebuah minyak tanah yang belum dioplos oleh warga Wakanda untuk membakar warung Eka. Dan keesokan harinya setelah berbuat sebuah kebegunalan tingkat ekstrim, kini Etin pun mulai gatal-gatal seluruh tubuhnya seperti panuan dan sedikit mengoreng.
Di sisi lain, para warga kembali mendemo setelah tahu penyebab kebakaran di warung Eka adalah Etin. Tapi meskipun berdemo, Pak RT kagak mau mengambil tindakan yang terlalu ekstrim. Negara kita ini negara hukum. Itu dia alasannya, ilih hukum. Namun Pak RT yang menolak bersatu dengan para warga, Ari Ginting pun merekomendasikan mengusir si Etin dari rumah dengan pasukan seadanya. Dan di warung Etin, tiba-tiba gas melon yang ditimbun oleh Etin mengalami kebocoran seperti kentut. Dan saat para warga datang berdemo, Etin pun berusaha menahan mereka untuk tidak masuk ke warungnya hingga akhirnya Etin menutup warungnya secara paksa dan terjadilah ledakan yang begitu GG gaming. Malah bundir anjing. Tapi anehnya, meskipun api mengenai para warga, mereka sama sekali kagak kenapa-kenapa. Anjayani, ledakannya berkali-kali tapi mereka kagak ada luka-luka. Dari tragedi ini, tentunya jenazah Etin meninggal berkeping-keping yang membuat mereka bingung besok gimana cara proses memandikan serta penguburannya. Dan singkat cerita, besoknya mereka langsung ke kuburan karena hanya mendapatkan satu tulang Etin. Yang sisanya terpaksa dikubur seadanya. Tiba-tiba gas melon pun kembali meledak yang entah datangnya dari mana. Tapi yang pasti kini jenazah Etin benar-benar tak tersisa. Benar-benar keterlaluan azabnya cuy. Tulang sedikit pun masih tetap kena lock.